tolong cek di sekitar duduk kalian apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada, dibilang dulu. Ada enggak? Ada. Sekarang untuk perapian, tolong bajunya harus rapi. Kalau ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Ya. Dirapikan dulu, enggak apa-apa. Dirapikan. Ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas untuk mengingatkan, untuk mengisi doa ya. Doa mulai. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Esa ya. Untuk pertemuan hari ini masih sama seperti yang kemarin ya. Bagaimana ketemu kalian hari ini? Baik. Sehat? Apakah dari ini masuk semua? Naila masuk? Habib? Bayu? Irfan? Bunga? Enes? Kaila? Monik? Jadi masuk semua ya? Alhamdulillah. Oh iya, yang Bayu yang tidak masuk ya? Nah sekarang pada pertemuan kali ini kalian tahu apa yang mau kita pelajari? Tidak tahu? Nah, nanti kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enes? Enes? Mamat? Ya, ciri-cirinya. Penyelesaian garis sistem persamaan linear atau nilainya yang memenuhi semua persamaan tersebut. Ya, apalagi? Variabelnya adalah 1. Variabelnya nomor 1. Kalau Enes? Oh, materi relasi sama dengan. Selain itu yang Enes tahu apa lagi? Variabelnya merupakan 1. Oke. Terus, jadi kalau tahu ciri-cirinya, berarti kalian bisa mengartikan apakah itu sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya apa? Tahu berarti. Kan sudah tahu ciri-cirinya. Berarti tahu? Ada yang tahu? Dia Vina tahu? Tidak tahu Vina, tidak tahu. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan. Yang masing-masing persamaan itu memiliki 3 variabel berpangkat 1. Nah,
ada manfaatnya? Ada manfaatnya enggak? Ada? Ada. Kalau ada apa? Misalnya apa? Apa? Menghitung laba. Betul. Selain itu? Selain itu? Wahyu? Selain menghitung laba, katanya Naila tadi menghitung laba. Selain menghitung laba? Menghitung kerugian. Ya, nah berarti kita tahu itu berarti laba untuk menghitung laba atau kerugian minimum atau maksimum. Selain itu apa? Kalau kalian belanja, misalnya kalau kalian belanja, bisa belanjaannya banyak ya. Terus ada 3, beli apa? Beli teh poci, beli apa lagi? Gula, minyak goreng. Nah, terus kalian itu cuma tahunya jumlahnya saja. Nah, di kasir kamu cuma dikasih tahu kamu bayarnya segini. Ya, nah, sudah. Nah, kamu kan nggak tahu masing-masing harga barang itu kan nggak tahu. Nah, berarti apa sebenarnya? Karena belajar SPLTP, nanti kamu tahu harga masing-masing satuan. Ya, itu loh manfaatnya. Berarti kalian nanti belajar sistem persamaan linear variabel itu ada manfaatnya. Nah, jadi nanti dari pembelajaran hari ini tujuannya itu adalah kalian dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Yang kedua tujuannya adalah kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan ya tuh harapannya nanti. Berarti kalau kalian tadi sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya sistem persamaan linear 3 variabel itu apa, nah berarti nanti kalian bisa masuk ke materi yang itu tentang masalah kontekstual yang dihubungkan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oh iya, belum. Yang untuk penyelesaiannya sistem persamaan linear 3 variabel itu apa saja? Apa saja? Iya, betul. Metode substitusi. Substitusi itu apa? Memasukkan. Yang kedua apa? Eliminasi. Betul. Apa lagi? Yang 1. Metode gabungan. Gabungan itu yang bagaimana? Gabungan itu yang bagaimana? Campuran. Campuran sing piye kenes? Gabungan, metode substitusi dan eliminasi. Jadi nanti kalian yang pertama tadi yang tujuannya ada 2. Jadi yang pertama bisa memodelkan, yang kedua bisa menyelesaikan. Jadi kalian nanti sudah mengerti ya, maksudnya sedikit sudah punya gambaran nanti ya. Nanti saya utarakan masalah di video YouTube ya. Nanti kalian simak dan amati. Terus nanti didiskusikan secara kelompok ya. Ini saya putarkan dulu ya. Saya putarkan dulu videonya. Kalian simak dan amati. Bu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ira, Ria, dan Ani. Ketiga orang putri Bu Devi ini ingin pergi ke toko roti. Bu Devi pun memberi uang masing-masing Rp50.000 kepada mereka. Setelah dapat uang dari ibu, Ira, Ria, dan Ani segera pergi ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka. Sesampainya di sana, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa.
Kemudian, Ira harus membayar seharga Rp41.000 di kasir. Sedangkan Ria membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian Ria membayar Rp43.000 di kasir. Dan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa seharga Rp42.000. Sesampainya pulang ke rumah, mereka memberitahukan kepada ibu bahwa mereka sudah membeli roti kesukaan mereka. Tapi saat ibu bertanya berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut, Ira, Ria, dan Ani lupa dan tidak tahu berapa harga itu. Lalu, bagaimana caranya ya agar ibu bisa mengetahuinya? Nah, itulah videonya ya. Itu contoh permasalahan kontekstual ya, kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian berkelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah dibagi ya. Silakan berkelompok. Nanti masalah dari video ini didiskusikan secara kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Sini. Dan sekarang mulai ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi ya, saya akan menjelaskan materi. Penjelasan singkat tentang materi sistem persamaan dinamika variabel ya. Simakkan ya. Ya, sistem persamaan dinamika variabel ya. Nah, kemarin ini sudah ini ya, tinggal ulang sedikit ya. Nah, untuk pengertian PLTP itu apa? PLTP apa? PLTP apa? Persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dan memiliki 3 variabel berpangkat 1. Kalau SPLTP tadi apa? Sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan. Nah, yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Contohnya X, Y, Z. Nah, berarti kalian kalau menyebutkan variabel itu berarti harus berurut ya. A, B, C boleh, terus F, B, H juga boleh ya. Yang penting berurut ya. Terus itu berarti nanti setiap variabel pangkatnya 1. Untuk pangkat 2 itu tidak boleh ya. Lanjut ya. Bentuk umum SPLTP itu bagaimana? Bentuk umum SPLTP apa? Bentuk umumnya itu adalah A1E ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2E ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Terus persamaan ketiga A3E ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, dengan E, Y, dan Z itu variabel. Terus P ubah A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, P3, C3 itu adalah koefisien variabel. Untuk D1, D2, D3 itu apa? Konstanta. Nah, ini contohnya ya. Nanti kalau sudah ditulis, ini contohnya A
ditambah 3B dikurangi 2C sama dengan 7. 4X dikurangi 5Y ditambah Z sama dengan 19. Nah, sekarang lanjut. Yang ciri-ciri tadi sudah bisa ya. Ciri-cirinya itu relasinya sama. Nah, terus memiliki 3 variabel. Ketiga itu variabelnya berderajat 1 atau berpangkat 1. Nah, sekarang ini metodenya ada 3. Yang pertama, metode eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel. Yang kedua, metode substitusi itu adalah memasukkan variabel. Yang ketiga, metode gabungan itu berarti nanti eliminasi dulu boleh, baru substitusi, atau kebalikannya substitusi dulu, baru eliminasi ya. Berarti nanti kalau untuk masalah kontekstual SPLTP itu pakai metode gabungan yang lebih mudah ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang ini cara menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama langkahnya ada 6. Tulislah informasi yang diperoleh. Buat pemisahan variabel yang menyatakan nama barang ya. Eliminasi salah satu variabel. Ini salah satu bawah ini. Ini boleh terserah ya. Ini kalian terserah. Mau acak persamaan 1 sama 3, persamaan 2 dan 3, atau persamaan 1, 2 dan 3 boleh terserah ya. Nah, kelima, substitusi solusi SPLJP. Nah, setelah kalian tadi mengeliminasi salah satu variabel, nanti kan ketemu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah itu nanti ditulis lagi, menulis kembali hasil yang diperoleh ke dalam masalah kontekstual ya itu menyelesaikannya ya. Terus untuk soalnya ini contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu tak contohkan. Nih. Jika Citra dan Sinta berbelanja pada sebuah toko buku. Tika membeli 3 buah buku tulis, 1 buah penggaris dan 1 buah pensil dengan membayar Rp4.700. Citra membeli 1 buah buku tulis, 2 buah penggaris dan 1 buah pensil dengan membayar Rp4.300. Sinta membeli 3 buah buku tulis, 2 buah penggaris dan 1 buah pensil dengan membayar Rp7.100. Tentukanlah harga masing-masing 4 buah buku tulis, 2 buah penggaris dan 3 buah pensil. Jadi nanti ini cara pengerjaannya dibuat permisalan dulu ya. Nanti setelah ketemu variabelnya salah satu ketiga jenis barang, baru nanti dikalikan dengan ini yang diminta berapa. Kan mintanya buku tulisnya 4, penggarisnya 2, pensilnya 3. Berarti nanti tinggal mengaplikan kalau sudah satu persatu jenis barangnya diketahui harganya. Terus ya, untuk menyelesaikannya itu caranya ya diketahui dulu apa. Yang diketahui apa ditulis. Jadi yang ditulis ya tadi Tika itu kan membeli 3 buku tulis, ditambah penggaris ditambah 1 pensil sama dengan 4.700. Nah, untuk Citra dan Sinta itu sama ya. Itu yang diketahui dulu. Terus yang langkah kedua itu yang ditanya apa? Tentukanlah harga masing-masing 4 buah buku tulis, 2 buah penggaris dan 3 buah pensil. Sekarang dijawab. Nah, dipisahkan dulu. Buku tulisnya itu dimisahkan X, penggarisnya itu sama dengan Y, pensilnya itu Z. Nah, sekarang ini bisa ditulis. Ini model matematikanya ya. Kalau ditulis berarti ini dapatnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000. Itu untuk persamaan 1. Terus yang X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6.500, 4.300 itu sama dengan persamaan 2 ya. Terus 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000 sama dengan persamaan 3. Nah, sekarang yang ini menggunakan metode campuran ya. Yang langkah pertama itu eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti ditulis persamaan 1 dan 3. Ditulis persamaan 1 dan 3 ya.
ya. Berarti ini nanti didapatkan adalah variabel Y ya, sama dengan 2000. Nah, terus langkah kedua itu eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2 dan 3 nanti ketemu ini. Nah, ini pas pena maksudnya enggak harus mengalihkan dulu terus ketemu SPAJV, enggak, ini langsung. Ini berarti X-nya ketemu 1500. Nah, setelah itu yang ini substitusi Y sama dengan 2000 dan X sama dengan 1, X sama dengan 1600 ke persamaan 1. Berarti dimasukkan variabel Y dan X diganti sama itu. Berarti ini hasilnya negatif 1000, dapat berapa? 1000 ya. Nah, jadi nilai X itu sama dengan 2000, terus Y-nya 1500, Z-nya sama dengan 1000 ya. Nah, tadi kan membelinya dua buku tulis. Berarti kalau 2 buku tulis berarti 2 dikali 2000 sama dengan 4000. 3 buah penggaris itu berarti 3 kali 1500 sama dengan 4500. Berarti kalau untuk tekstil itu 3, berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000. Berarti tadi kan yang diminta cuma berapa harga masing-masingnya. Pembelian buku tulis itu ada 2, penggarisnya 3, pensilnya 3. Sudah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang kalau tidak ada, sekali-kalian diskusikan masalah tadi bersama kelompok kalian. Ya. Amin tulus loh.
Jangan lupa namanya ya. Terus atas yang kemarin kelompok. Kelompok sudah. Iya,
Kelompok 4 sudah? Kelompok 4? Dan semuanya sudah? Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa yang mau menuliskan hasil jawaban diskusinya ke depan? Diwakili satu kelompok 2 orang, yang satu sebagai penulis, yang satunya yang mempresentasikan, sing ngomong. Ya. Ya, siapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kenapa saling menunjuk? Yo, maju. Yang satu perwakilan 2, satu kelompok 2. Nak ya? Nah. Ayo maju. Ayo siapa yang berani? Terserah, yuk. Ayo, siapa yang mewakili salah satu dari kelompok kalian? Yuk. Ayo maju. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 4 ya. Kemarin kan kelompok 3 sudah, berarti harus gantian. Juga. Yuk, berarti kelompok 4. Yuk maju. Ini yang dari kelompok 4. Yang menulis siapa ini? Pina ya, Pina. Nanti yang presentasi siapa? Irfan. Oh, Irfan ya. Kalau Pina kalau nulis yang jelas ya, biar nanti kalau mau dipresentasikan Irfannya jelas, kelihatan tulisannya ya.
dari kelompok lain mengajarkan ya kalau ada banyak sama dengan kelompok kalian sama benda ya kalau tidak kalau ada yang tidak sama boleh berkomentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soalnya ini ya, diketahui Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju,
2 roti kelapa yang berharga 40.000. Dan dia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, 2 roti kelapa dengan harga 40.000. Sedangkan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa dengan harga 42.000. Pertanyaannya, berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut? Ya, berapa harganya? Harganya adalah 5.000. Jelaskan. Dapat 5.000 dari mana? 7.000 dari mana? 6.000 dari mana? Dari awal, Yusman. Oke, jawabannya misal roti coklat. Nah, ini X ya. Nah, roti keju, Y, roti kelapa, Z. Model matematikanya 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 41.000. Ini maksudnya ya apa namanya itu? 3X itu 3 roti coklat. Ini 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Yang ketiga 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 41.000. Oh, salah. Oke, 42.000. Masuk. Menggunakan metode campuran. Ya, ini masalah dalam metode campuran. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 41.000. Dan 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Ini kita kurang ya. 41.000 dikurangi 43.000 sama dengan minus 2.000. Berarti tidak boleh min ya. Berarti dikali dengan negatif. Nah, hasilnya berarti itu. Ini caranya menentukan. Dikurangi, kan dikurangi. Oh ya ini ya. 3X kurangi 2X sama dengan X. Kenapa disebut X? Karena X sama dengan 1. Terus 2Y dikurangi 3Y sama dengan min Y atau min 1Y. Ini 2Z dikurangi 2Z sama dengan 0. Jadi tidak ditulis Z ya. Jadi ini ya kan, ini tidak boleh min. Nah, ya. Jadi kita kali min sama dengan ambil. Terus lanjut Irfan. Ini ya. Min X. Paham? Lanjut eliminasi berapa? Eliminasi persamaan. Ini belum biasa ya. Kalau ini ya, eliminasi persamaan. Eliminasi persamaan 1 dan 3. 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 40.000. 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 42.000. Kan tahu. Nah, pertanyaannya itu dapat dari mana itu? Itu dapat dari mana? Ya, dapatnya dari variabel yang mau tinggi. Berarti dikalikan atas kali 3, bawah dikali 2. Nah, jadinya berapa Irfan? itu ya teman-teman dengan 9X
ditambah 6Y ditambah 6Z sama dengan 1, 2, 3 kali 3 4 kali 4X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 84.000. Terus ini dikurangi ya 9X dikurangi 4X sama dengan berapa anak? 39.000. Masalah ini kakak ya Allah. Berapa? 9 kurangi 4 sama dengan 5 ya sama dengan 5X. Terus 6Y dikurangi 4Y sama dengan 2Y. ya benar sekali sama tadi. Tepuk tangan. 6Y dikurangi 4Y sama dengan 2Y. Terus ini 6Z dikurangi 6Z sama dengan 0. Jadi tidak ditulis. Ya ini ya sekarang yang nominalnya 123.000 dikurangi 84 sama dengan berapa? 39.000. Ya benar sekali. Tepuk tangan dulu. Sekarang dengan menggunakan eliminasi persamaan. Oke, di sini ya. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Ya, betul. Ketik X ditambah Y sama dengan 2. 2.000. Ya, betul. Betul. 2000 ini 5X tambah 2 sama dengan 39.000 ya. Ini bilangan variabel berapa Ivan? Di kelompok itu berarti. Yang bilang variabel Oh, berapa? ini ya. Ini tuh dari sini. Ya, dari persamaan 4 dan 5. Dari tadi yang 1 dan 2 itu 4 dan 5 itu yang awal itu 1 dan 2. Terus Yang ini 1 dan 3. Terus dikali yang atas dikali 2 yang bawah dikali 1. Terus min 2X ditambah 2Y sama dengan 4.000. 5X ditambah 2Y sama dengan 39.000. Tetap ya. Terus kita kurang dari 2x dikurangi 5X sama dengan min 7X. Terus 2Y dikurangi 2Y sama dengan 0. Ini tidak ditulis. Terus ini 4.000 dikurangi 29.000 sama dengan min 35.000. Terus ini kita kali min biar jadi positif. 7X setelah kita kali itu jadinya 7X tambah sama dengan 35.000. Jadi X sama dengan 35.000 per 7 atau dibagi 7 sama dengan X 5.000. Substitusi X sama dengan 5.000 ke persamaan 4. Min X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 41.000. Terus 3 dalam kurung 5.000 tambah 2 dalam kurung 7.000 ditambah 2Z sama dengan 40.000. Ini dari 15.000 ini 15.000 ini hasil dari 5 dikali 3. Ya, jadi 15.000 ditambah 14.000 ditambah 2Z sama dengan 41.000. Terus kita jumlah lagi 15 tambah 14 sama dengan 29. Ini 29.000 ditambah 2Z sama dengan
dengan 41.000. Terus kita jumlah lagi, kita pindahkan dari positif ini dari kiri ke kanan, jadi pindah apa yang namanya min ya berlawanan ya. Jadi ini yang namanya positif setelah kita melewati sama dengan itu jadi negatif, berarti 2Z sama dengan 41.000 min 29.000 atau ya itu juga bisa. Tergantung cara kita membacanya. Terus kita jumlah lagi. 41.000 dikurangi 29.000 berapa? 12. Ya, benar, amin. 12.000. Jadi 2Z sama dengan 12.000. Terus kita jumlah lagi. Ya. Oh, betul. Z sama dengan 12.000 per 2 atau bagi 2 sama dengan Z dan 6. Jadi harga sebuah roti coklat, roti keju, dan roti kelapa adalah coklatnya harga 5.000 per harga satuannya ya. Coklat 5.000, roti keju 7.000, dan roti kelapa 6.000. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 4 yang dari Irfan? Tidak ada? Ada? Ada. Kalau tidak ada, silakan ke Irfan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Irfan. Nah, jadi ini dari jawaban dari kelompok 4. Adakah yang perlu ditanyakan atau mau apa diperjelas? Sudah jelas? Ya, nah berarti ini kan merupakan contoh masalah kontekstual ya, SPR, TV ya. Nah, jadi nanti kalian kalau ketemu itu dalam masalah itu membelinya melakukan sampai beberapa barang, misalnya membeli beberapa barang ya lebih dari juga, berarti nanti cirinya itu adalah SPR TV ya. Berarti nanti untuk menyelesaikannya itu memakai metode gabungan. Pakai metode gabungan itu berarti eliminasi substitusi atau membalikannya ya. Sekarang kan sudah selesai. Nah, sekarang ini jawaban dari hasil diskusinya dikumpulkan dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 mana jawabannya? Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk semula ya. Kembali ke tempat duduk semula. Nah, ini setelah kalian berdiskusi ya, untuk mempertingkat pemahaman kalian tentang masalah kontekstual SPLTV, ini ada tugas sendiri yang harus dikerjakan di sini. Ya, ini nanti saya bagikan dikerjakan di sini beberapa menit. Nah, setelah itu nanti cukup. Betul.
Ya kalau ini kan pemisahan negara. Sudah mau nih. Pintar.
Semua ya? Sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materinya tetap sama, ya. Tetapi itu cuma nanti digunakan untuk latihan soal dan pembahasan saja, ya. Pembahasan soal tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPR TV, ya. Sekarang pembelajaran sudah selesai. Sebelum diakhiri, doa dulu. Tolong ketua kelas memimpin doa. Doa online. Selesai. Kelas, terima kasih ini, semoga ilmunya bermanfaat, dapat menambah wawasan kalian, dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus jangan lupa belajar dan terus semangat, ya.